Halo, jumpa lagi dengan gue Deddy Bedol, salah satu marketing dari Pesona Kahuripan Group. Dan untuk kali ini gue berada di Pesona Kahuripan 9 di tahap kedua. Dan untuk pembahasan di video kali ini, kita lebih ke syarat ataupun ketentuan pokok di saat teman-teman ingin KPR. Nah, sambil kita bahas progres pembangunan di Pesona Kahuripan 9 tahap 2 ini di hari ke berapa ya? Hari ke-18. Hari ke-18 ya, karena kita mulai dari tanggal 4 Juli ya. 4 Juli sekarang Di di tanggal 4 Juli dan sekarang di tanggal 22 ya, 22 Juli 2024. Udah seperti apa sih progresnya? Pokoknya panteng terus channel gua, jangan lupa di-subscribe, di-like dan di komen. Sana Kahuripan. Jumpa lagi dengan gue Deddy Bedol. Di saat survei jangan lupa passwordnya bertemu dengan Deddy Bedol. Oke teman-teman, jadi sebelum kita melihat progres sudah seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh tim teknik untuk saat ini, kita sambil bahas ketentuan pokok. Jadi di saat teman-teman ingin KPR, paling nggak harus tahu dulu tuh persyaratannya seperti apa. Di sini apa sambil jalan tuh? Sambil jalan dong. Sambil jalan. Oke, jadi biar teman-teman tahu nih. Iya, biar lihat Jadi langsung. biar apa namanya, lihat langsung ya. Ya jadi sebelum ke lokasi teman-teman kan sebelumnya udah gua kasih tahu tuh di episode sebelumnya ya. Iya. Jadi teman-teman pastikan datang dulu ke galeri kita, ngobrol dulu persyaratannya, biayanya. Nah, setelah memang sudah cocok bagus, kita lihat lokasinya. Dan untuk saat ini gue berada di blok I1 nih. I1 kan kemarin baru sampai pondasi yo. Iya, Sekarang sudah berdiri. pemasangan slope. Slope itu jadi pengecoran, udah kasih besi terus dicor. Nah setelah ini baru ke lantai dasar nih yo. Nah sini. Cepet banget ya. Cepet banget yo. Cepet banget lah pokoknya nih. Tuh kemarin kan kita di sini kan? Iya, Iya. di sini. Tuh, sekarang udah pengecoran tuh. Jadi sudah pondasi, sudah pengecoran slope sudah, baru nanti lantai kerja. Jadi kita cor dulu atasnya semuanya yo, biar Iya. rapi. Dikasih semen, pokoknya dicor lah. Gitu. Nanti sebelum kita ke sana jalan-jalan, nah di sini gue tadi bilang ketentuan pokok seperti apa. Nah teman-teman yang masih belum paham, yang baru pengen KPR cuma nggak tahu nih, saya di ACC atau enggak, kira-kira saya di reject atau enggak kan gitu ya. Nah ini ketentuan dasarnya nih di saat teman-teman ingin KPR. Nah yang pertama, di saat teman-teman ingin KPR ataupun pengen kredit rumah, apalagi yang subsidi nih. Sekalian komersil nggak kita bahas? Boleh, Boleh sekalian. nanti aja ya, karena beda-beda tipis sih Iya, beda antara tipis. subsidi dengan komersil. Nah yang gue bahas ini tentang yang subsidi dulu. Jadi kalau teman-teman ingin KPR rumah subsidi, yang pertama pastikan teman-teman belum pernah kredit rumah. Itu yang pasti ya. Iya, kalau sudah pernah kredit rumah, nggak bisa yo. Kenapa sih emang? Nggak bisa, karena kan namanya sudah terdaftar di Kementerian PUPR-nya. Oh, Gitu. Misalkan sudah menikah nih, dia pengambilan rumahnya single nih. Nah single misalkan, waktu itu yang ngambil suaminya nih, udah pernah KPR, terus dia menikah, terus udah daftar, udah update Dukcapil tuh, udah update Dukcapil, terus istrinya mau ngambil lagi, dan sudah satu kartu keluarga, itu nggak bisa. nggak bisa ya. Jatahnya cuma satu kali untuk satu kartu keluarga. Tapi misalkan orang tuanya sudah pernah ambil KPR, terus dia punya anaknya 2 atau 3 atau 5 nih, usianya sudah lebih dari 21, itu boleh tuh anak-anak yang ngambil tuh satu-satu. Jadi yang dibilang satu kakak itu berarti orang tuanya tuh, bukan satu kakak sama anak-anaknya, bukan. Jadi satu keluarga antara suami dan istri. Kalau dia punya anak berarti masih bisa anaknya yang ngambil. Berarti kalau statusnya anak bisa ya, tapi Bisa. kalau statusnya suami istri itu nggak bisa. Nggak bisa, jatahnya satu. Oh iya, Itu iya. untuk yang sudah menikah. Jadi pastikan belum pernah kredit rumah. Karena rumah subsidi ini jatahnya cuma satu kali seumur hidup.
Jadi kalau sudah pernah ambil KPR, yang komersil kek, mau yang subsidi kek, nggak bisa. Nah bedanya sama komersil apa? Kalau komersil, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, dia mau KPR lagi nggak masalah. Nggak masalah ya. Iya, tapi kalau Asal gajinya cukup. asal bener, penghasilannya cukup. Iya, Ya, penghasilannya jadi cukup. kalau sudah ngambil komersil, ngambil subsidi, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ngambil subsidi, ngambil komersil, itu bisa berkali-kali. Oh, baru boleh ya. Boleh baru. Itu poin pertama. Poin Yang penting belum pernah kredit rumah. Catat ya. Oke. Nah, yang kedua, usia yo. Usia. Nah, yang kedua usia. Jadi usia 21 sampai dengan 45 tahun. Kalau yang usianya 18 bisa ngambil nggak ya? Belum kayaknya ya. Bisa. Asal beli. Enggak lah, nikah dulu. Oh gitu. Iyalah. Oh gitu. Iya. Sama sih. Misalkan usianya 18. Tapi Bisa, tapi nikah dulu. Nikah dulu. Kalau sudah Oh, menikah gitu. usia 18, usia 19, usia 20, itu bisa. Oh, gitu. Tapi gitu. kayaknya anak-anak sekarang jarang yang usia 18 Iya. udah nikah. Jangan sekarang mah ya. Usia 21 yang masih main game. Iya. Itu dia. Iya, Jarang orang yang nggak kepikiran rumah yo. jarang ya. Ya, ada sih ada Ada. gitu ya. Ya, ada mah ada yang seperti itu ada. Cuma kalau sekarang usia 21 tuh banyak yang usia 21 tuh yang malah yang pengen punya rumah itu orang tuanya. Benar. Jadi mengarahkan anaknya biar bisa punya rumah. Kadang-kadang anaknya sendiri tuh belum ngeh rumah. Masih enak tinggal sama orang tua. Masih nyaman tinggal sama orang tua, makan tinggal makan. Ya kan? Gitu. Iya. Tapi teman-teman gua rasa yang tonton channel gua yang usia 21 itu udah pasti dari sekarang pengen punya rumah. Gitu. Karena rumah itu mahal yo. Benar. Misalkan usianya 21. Dia KPR anggaplah cari aja yang terpanjang 20 tahun. Paling nggak usia dia di 41 tahun udah lunas rumahnya. Gitu, iya. makanya ngambil rumah itu mumpung usia masih dini. Masih usia 21 tuh. Di usia 40 udah lunas rumahnya. Jadi usia 21 sampai dengan 45 tahun. Nah, untuk teman-teman yang usianya 45, gimana? Masih bisa nggak kira-kira? Berarti udah masuk deadline batas akhir tuh ya. Batas akhir, makanya jangan banyak mikir ya. Iya, itu. Ya, karena usia 40 masih nyari-nyari. Heeh. Masih, oh ini nggak bagus, ini nggak cocok kayak ini. Tapi mau sampai kapan? Iya. Gitu, karena usia udah 40 sampai 45, udah segera deh. Harusnya usia 40 itu udah lunas rumahnya. Iya. Jangan usia 40 ataupun 45 baru nggak pengen punya rumah. Iya. Karena kalau dia dapat yang 15 tahun, misalkan usia 45 nih, dapat 15 tahun, paling nggak di usia 60 baru lunas. Tapi belum telat. Iya. Gitu, karena gini, KPR itu ada asuransinya yo. Ya, apalagi yang subsidi nih, komersil juga ada. Jadi ada asuransinya. Jadi di saat memang perjalanan masih masa kredit, di saat pemohonnya tidak ada umur, namanya umur kan kita nggak tahu ya. Iya, Ya kan? Kita nanti besok kita nggak tahu. Sekarang masih sehat, belum tahu nanti kan gitu. Iya. Usia nggak tahu. Makanya Nggak tahu. di sini ada asuransi kematian dan asuransi kebakaran. Di saat si pemohonnya meninggal dunia, maka rumahnya lunas. Jadi anak ataupun pasangan nggak perlu nurusin lagi. Gitu. Jadi ada asuransinya. Nah, kalau teman-teman ngontrak nih, tetap kan kontrakan harus bayar. Iya. Di saat pencari uangnya ataupun suaminya ataupun istrinya tidak ada umur, mau nggak mau pasangan kan harus tetap bayar kontrakan. Benar. Anak harus tetap bayar kontrakan. Nah, bedanya dengan KPR, itu rumahnya nanti akan lunas. Gitu. Jadi usia ngaruh banget. Untuk teman-teman yang usianya masih 21 sampai dengan 45, jangan banyak mikir. Ambil dari sekarang karena rumah itu mahal. Gitu. Jadi yang kedua usia. Yang ketiga, kalau untuk rumah subsidi itu, jadi untuk masyarakat yang memang kerjanya di area Jabodetabek ya. Jabodetabek ya. Gitu. Kenapa? Kok yang kerjanya di Bandung nggak bisa? Karena rumah subsidi itu kan memang diperuntukkan biar tepat sasaran. Jadi misalkan teman-teman yang merantau nih ke Jakarta, merantau ke Depok, merantau ke Bekasi, yang merantau ke Cibinong, yang memang KTP-nya KTP daerah tapi kerjanya di sini. Bertahun-tahun mereka ngontrak. Sayang yo. Sayang. Gitu. Jadi memang diperuntukkan untuk masyarakat yang bekerjanya ataupun usahanya di area Jabodetabek. Beda dengan komersil. Kalau komersil mau kerjanya di Bandung kek, mau di Palembang kek, nggak masalah ngambil rumah di sini. Tapi itu yang komersil. Kalau komersil kan boleh kan
Misalkan sudah punya rumah di Bandung, punya rumah di mana, mau ngambil lagi di sini tuh nggak masalah. Boleh ya? Boleh, tapi kalau rumah subsidi memang untuk masyarakat yang kerjanya di sekitar Pesona Koripan 9 ini. Jadi masih terjangkau lah radius Iya. kerjanya, berapa kilo misalkan. Iya. Oh terjangkau, ya, itu masih masuk. Jadi masih area Jabodetabek tuh. Jadi yang kerjanya di area Jabodetabek. Itu yang keberapa tadi? Itu yang ketiga. Ketiga ya. Sekarang yang keempat. Nah, yang keempat. Kalau teman-teman bekerjanya di PT, CV, koperasi, yayasan, yang penting masa kerjanya kalau tetap dia minimal 1 tahun. Ya, minimal 1 tahun. Kalau yang dia karyawan kontrak, minimal masa kerjanya 2 tahun. Gitu. Kalau yang masa kerjanya baru 6 bulan bisa nggak ya? Belum bisa kayaknya. Hah? Belum bisa ya? Belum bisa. Iya, belum bisa. Tapi kebanyakan kan sekarang kerjanya kontrak ya. Misalkan di tempat sekarang baru 6 bulan. Dia di tempat kerja sebelumnya udah 2 tahun. Itu bisa yo. Oh, berarti pakai paklaring di kantor yang lama, gitu ya? Betul. Biasanya kan Oh. putus kerja itu, putus kontrak itu kan biasanya ada paklaring tuh. Misalkan di tempat kerja sebelumnya kerjanya di Surabaya, ataupun kerjanya di Lampung, ataupun kerjanya di mana lah. Nah, itu kan ada paklaringnya. Bisa pindah ke Jakarta baru 6 bulan, berarti lampirkan paklaring tempat kerja di tempat kerja sebelumnya. Oh, gitu ya? Bisa. Jadi walaupun kita kerja baru 2 bulan, 3 bulan, tapi ada paklaring di kantor kita yang sebelumnya, dengan jangka waktu yang di atas disebutkan tadi, berarti bisa ya? Bisa, Oh. bisa yo. Jadi, oh saya baru setahun, karena kan gini, ada juga yang setahun putus kontrak, kontrak baru lagi, padahal di tempat yang sama. Nah itu kan belum, untuk mencapai 2 tahunnya kan nggak akan mencapai 2 tahun. Karena kontraknya setahun. Berarti lampirkan paklaring yang dari tempat sebelumnya. Oh, Jadi bisa. iya. Gitu. Jadi itu untuk yang bekerja di PT, CV, koperasi yayasan. Iya. Nah, terus untuk yang usaha. Nah, dengan usahanya. Kan nggak semua orang kerja di perusahaan. Benar. Ada yang usaha, misalkan dia warung sembako, mungkin usahanya pangkas rambut, mungkin jahit atau apalah, pokoknya berbentuk usaha. Itu bisa. Oh, bisa. Iya, yang penting ada tempatnya. Gitu, ada tempat usahanya. Misalkan ada tokonya, walaupun sewa itu nggak masalah. Nggak masalah. Ya, berarti kalau kerja di perusahaan itu kan pakai surat keterangan kerja. Kalau Ya. usaha, Kalau usaha pakai apa? pakai surat apa ya? Pakai Ada apa sih ya? surat keterangan usaha Oh. dari kelurahan tuh yo. Oh, itu dari kelurahan ya? Dari kelurahan SKU minta. ya? Jadi menerangkan bahwa memang emang ada usahanya di wilayah dia. Jadi namanya SKU. Gitu. Sama pengganti kalau kerja di perusahaan kan slip gaji 3 bulan terakhir. Nah kalau yang usaha berarti lampirkan rincian usaha ataupun rincian dagang selama 6 bulan terakhir. Gitu. Jadi 6 bulan terakhir dibikin tuh penghasilan kotornya berapa. Terusnya memang mungkin buat bayar listrik, mungkin buat sewa, mungkin buat belanja lagi atau apa. Nah, di situ dibikin aja. Gitu. Yang penting nggak lebih, kalau yang sudah menikah nggak lebih dari 8 juta penghasilannya. Kalau yang single berarti nggak lebih dari 7 juta penghasilannya. Jadi bisa. Gitu. Jadi pakai rincian dagang. Nah, jadi tadi yang keempat itu masa kerja dan masa usahanya tuh harus apa? Kalau yang kontrak itu minimal 2 tahun, tetap 1 tahun. Kalau yang usaha paling nggak ada tokonya dan harus pakai SKU. Itu yang keempat. Yang kelima berarti. Oh, ada lagi ya? Ada kan 6. Oh, 6. Iya, kurang 2 lagi nih. Oh, berarti 2 lagi nih. 2 lagi. Makanya kita yang kelima sekarang. Yang kelima. Ya, emang agak panjang cuma penting. Iya. Ya, jadi jangan di skip teman-teman. Kalau bisa subscribe dulu dari sekarang, subscribe dulu biar teman-teman info terupdate dari Pesona Koripan 9 ini udah sampai mana sih. Makanya subscribe dulu ya. Gratis kok. Iya. Berarti yang keempat. Yang kelima. Sorry. Yang kelima itu data diri. Assalamualaikum. Jangan lupa like and comment, share and subscribe channel Deddy Bedol. Jangan lupa. Data diri. Data diri. Jadi data diri itu khusus masyarakat Indonesia. Yang KTP-nya Indonesia. Kalau KTP-nya dia bukan orang Indonesia nggak bisa ya. Nggak bisa ya? Iya, orang asing nih nggak bisa. Nggak bisa. Iya, tapi kalau orang Indonesia yang memang KTP-nya di Indonesia itu bisa, tapi yang kerjanya ataupun usahanya di Jabodetabek. Tapi kalau komersil boleh. Mau KTP mana itu kan boleh. Jadi KTP daerah nggak masalah. Oh, nggak masalah ya? Jadi di sini nanti lampirkan KTP ya. Kalau memang KTP daerah berarti pakai domisili tuh. Iya, benar-benar.
KTP, kalau sudah menikah berarti suami istri. Suami istri. NPWP pemohonnya aja. Ya, pemohonnya aja. Yang ketiga BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Gis. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat kartu keluarga. Kartu keluarga. Ya, kalau misalkan yang single berarti kan masih nempel sama orang tua. Iya. Gitu. Kalau yang memang sudah menikah berarti kan sudah suami Sudah, istri tuh, suami kartu istri. keluarga. Terus sama surat nikah. Surat nikah. Iya, kalau sudah nikah pasti ada suratnya. Iya. Kalau nggak ada suratnya Iya. berarti nikah siri tuh. Iya. Karena ada juga yang nikah siri Tapi pengen beli pengen rumah punya sendiri. rumah ya nggak bisa. Jadi kan emang harus terdaftar di Dukcapilnya yo. Ah, Jadi bukan yang nggak bisa, berarti emang harus update dulu. iya. Ya, jadi untuk yang itu kan yang suami istri sama yang nikah. Jadi kalau yang dia cerai, ya cerai bisa nggak? Ya sudah cerai nih, statusnya janda ataupun duda bisa nggak tuh? Bisa ya? Bisa, yang penting udah update Dukcapil. Jadi sebelumnya KTP-nya memang sudah nikah kawin, berarti di situ nanti cerai biasanya. Apa cerai hidup, apa cerai mati. Cerai mati. Ya kalau memang cerai hidup berarti harus ada akte cerainya. Tapi kalau cerai mati berarti harus ada akte kematiannya. Jadi bisa tuh untuk data diri, yang kelima data diri, berarti siapin KTP suami istri. Kalau yang single berarti KTP aja. Ah, Yang kedua NPWP. NPWP. Yang ketiga BPJS Kesehatan. Yang keempat kartu keluarga dan yang terakhir surat nikah kalau memang sudah nikah. Itu yang kelima. Yang keenam. Nah, ini terakhir nih. Yang keenam itu BI checking. BI checking. Iya, karena Itu yang paling ngaruh penting ya? banget. Itu yang paling penting. Semuanya lengkap nih, lima-limanya lengkap semuanya. BI checkingnya nggak bagus, nggak baik. Nggak bisa juga. Sayang banget. Sayang banget. Nah, karena BI checking ini 90% pengajuan KPR itu adanya di BI checking. Walaupun datanya yang lain bagus, BI checkingnya nggak bagus, nggak bisa yo. Gitu. Jadi itu Makanya sekarang kan banyak tuh pinjol-pinjol, Iya. yang minjem 100.000, 200.000 tuh nggak dibayarin itu. Padahal ngaruh banget loh. Apalagi dia kerjasama dengan OJK, itu ngaruh banget. Walaupun cuma 50.000 nggak dibayarin, itu ngaruh banget. Nah, BI checking ini untuk yang sudah menikah, berarti berlaku suami istri tuh. Suaminya bagus, istrinya nggak bagus. BI checkingnya nggak bisa. Gitu. Kadang-kadang gini, pernah ada sih konsumen gua. Bagus pak, saya nggak ada masalah nih di depan istrinya. Ternyata dia pinjamannya banyak. Akhirnya ketahuan nih. iya, ketahuan semua. Berantem yo. Kalau dia minjem duit pasti kan, nah duitnya kemana? Kok Iya. istrinya nggak nerima? Heeh. Gitu. Makanya itu harus bener-bener jujur ke kitanya, harus jujur, bener-bener jujur. Dari Ada awal ya ya? ada, enggak ya enggak. Nah, BI checking ini ada 3. Yang pertama itu yang penting tidak pernah ada kredit macet. Misalkan teman-teman pernah pinjaman nih ke bank, ke leasing, kartu kredit, pinjaman online yang nggak dibayarkan tuh. Itu pasti masuk tuh ke OJK tuh, ke BI. Misalkan nggak dibayarkan, itu lebih dari setahun, itu pasti Ko5 tuh. Ya, Ko5 berarti kredit macet di situ. Nah, kredit macet Ko5 ada 2 nih. Ko5 yang aktif dan Ko5 yang dihapus bukukan. Banyak orang salah tangkap, oh sudah pemutihan, sudah bersih namanya, padahal bukan sudah bersih, udah nggak ditagih-tagih gitu maksudnya lah. Ditagih, nggak dijawab-jawab, nggak dibayar-bayar, akhirnya nggak ditagih-tagih lagi, disangkanya pemutihan, padahal bukan pemutihan yo, Tapi sudah. dihapus bukukan, backlist. Aduh, Iya. sayang banget, Pak. Udah merah tuh. Nah. Ya, jadi Ko5 ada 2, aktif, berarti masih bisa dibayarin tuh. Ya kalau dihapus bukukan mungkin bisa kali ya dibayarin. Yang penting kalau memang ada kendala dengan kredit macet, lunasin dari sekarang. Cuma nggak bisa sekarang KPR-nya. Nunggu 6 bulan sampai setahun, bahkan bisa nyampe 2 tahun baru Untuk bisa KPR pemrosesan lagi. penghapusan itu ya. Iya, jadi tetap nggak hilang. Cuma riwayatnya ada, oh pernah dilunasin di tahun 2022 misalkan. Nah sekarang berarti kan udah bagus tuh. Nah itu masih bisa KPR tuh. Cuma butuh waktu, nggak bisa lunasin sekarang langsung ACC, nggak bisa juga. Makanya ada nggak kredit macet tuh? Ya. Yang kedua riwayat pembayaran. Nah, riwayat pembayaran gini. Misalkan di setahun ke belakang ini nih, misalkan sekarang 2024, dilihat 2023 nih, dari 2023 sampai dengan sekarang ini, ada nggak cicilan yang masih berjalan ataupun yang sudah lunas, cuma pembayarannya selalu telat. Telat mulu bayarnya. Misalkan lu punya utang
harusnya bayar tanggal 1, lu bayar tanggal 10. 10. Di bulan Januari telat. Bulan Februari telat lagi. Bulan Februari telat lagi. Maret telat lagi. Walaupun lunas di barangnya, cuma selalu telat. Telat itu call 3 tuh. Nggak sampai call 5. Kalau call 5 bener-bener nggak dibayarin. Ini mah dibayarin, cuma telat mulu, berantai. Itu call 3 tuh. Kalau yang call 1 kadang-kadang lupa. Jadi nggak berantai dia. Kan bulan 1 telat, bulan 2, bulan 3 enggak, bulan 4 enggak, bulan 5 enggak. Pernah telat tuh, itu call 1 tuh. Nah, call 2 lupanya berulang. Misalkan bulan 1 lupa, dia telat. Bulan 2 enggak, bulan 3 enggak, bulan 4 enggak, bulan 5 telat lagi tuh. Kadang-kadang bisa call 2, cuma nggak terlalu parah. Ya, call 1, call 2 nggak terlalu parah. Jadi masih bisa lah. Ya, yang penting dari sekarang bayarnya bagusin gitu. Jadi ada nggak riwayat pembayaran sering telat tuh? Itu masuknya ke riwayat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini dengan rumah komersil beda dengan subsidi. Yang ketiga ini, jadi yang penting nggak punya cicilan yang dianggap bank besar gitu. Misalkan punya hutangnya 1 juta nih, 1 juta itu bisa dibilang besar, bisa dibilang kecil. Kalau dia gajinya 8 juta, cicilan 1 juta itu masih bilang kecil. Tapi kalau gajinya 3 juta, dia punya hutang 1 juta yang masih berjalan, itu dibilang besar. Gitu. Jadi untuk besar kecilnya lebih baik konsultasiin ke gua, kira-kira bisa atau enggak gitu ya. Jadi punya hutang boleh, yang penting besar apa kecil tuh. Nah, untuk tahu ke situnya lebih baik konsultasi ke gua. Boleh langsung telepon gua aja yuk. Ya di 08 567 33 16 33. Nah, jadi untuk B-checking itu ada 3. Yang pertama, ada nggak tuh kredit macet? Yang kedua, riwayat pembayarannya bagus atau enggak tuh? Yang ketiga, masih punya cicilan nggak tuh yang masih berjalan? Apalagi nggak punya cicilan, itu lebih bagus lagi loh. Iya. Gitu. Nah, ini itu lagi jadi, ya. Iya. Jadi ngaruh banget. B-checking tuh ngaruh banget. Nah, jadi ada berapa tadi? 6 ya? Ada 6. Nah, gua ringkas nih sekarang. Yang pertama, di saat teman-teman ingin KPR rumah subsidi, yang pertama, yang penting belum pernah kredit rumah. Yang kedua, usia 21 sampai dengan 45. Yang ketiga, tempat kerja. Ya, tempat kerja untuk masyarakat yang memang bekerja di area Jabodetabek. Yang keempat, masa kerja. Tuh, ngaruh banget. Terus yang kelima, data diri. Yang keenam, B-checking. Nah, kalau dari semuanya nggak ada masalah, udah buru-buru datang ke sini. Bawa duit. Iya, buat booking. Buat booking. Mumpung lagi promo. Iya, mumpung promo 500.000. Ya teman-teman langsung datang ke sini. Pak Dedi, saya mau booking. Persyaratan gimana? Saya udah tahu. Nih saya mau booking. Gitu. Beli rumah udah kayak beli permen. Nah, gitu. Makanya yang biasa tonton channel gue, alhamdulillah udah pada ACC semua yo. Karena itu memang ketentuan pokoknya itu. Yang penting teman-teman jangan bohong aja ke gue. Iya, benar. Ya kalau bohong, ada kredit macet bilang enggak, pasti ketahuan. Iya, pasti ketahuan. Makanya kalau memang dari 6 hal tadi nggak ada kendala, datang ke sini bawa duit, udah punya rumah di sini. Gitu. Langsung. Nah itu untuk yang syarat pokoknya tuh ya. Sekarang kita ke lebih progres. Progres sih kita di sini aja ya. Iya. Kemarin kan baru sampai ke ini nih. Iya. Ini baru penggalian pondasi, terusnya pembuatan pondasi. Nah, setelah pembuatan pondasi kayak gini nih. Nih. Wah. Gercep ini mah. Gercep. Nah, ini baru diisi besi nih. Sloop nih. Lihat besinya kan kita kemarin pakai besi 10 ya. Iya. Gede-gede banget besinya nih. Ringnya ring 8 nih tuh. Ringnya ring 8, besinya 10. Nah, ini kita rangkai semuanya tuh. Nah, setelah kayak gini baru dicor. Dicor nanti ada sebelah sana. Ya, jadi setelah dicor baru nanti ke lantai kerja nih. Jadi kita beton dulu, kita cor dulu nih. Setelah kita cor nanti jadi seperti ini. Ayo. Cepet banget nih ya. Wah. Karena blok yang ini udah banyak, udah full ya. Oh, ini udah full ya? Nih blok I1, I2 ini udah full. Udah banyak yang SP3K, makanya lagi sih yang milih blok ini soalnya bener-bener di depan ya. Iya, di depan. Makanya segera aja lengkapin persyaratan. Setelah lengkap persyaratan, baru pilih bloknya. Nah, mumpung masih banyak yang kosong-kosong gini nih. Nah, ini udah siap cor nih. Nih. Nih, jadi udah setelah siap cor nih. Nih, jadi belum nih. Jadi setelah udah pondasi, dikasih besi, baru dikasih papan, nanti diisi coran nih. Nah, nanti seperti itu tuh. Yuk.
Nih. Tuh, kalau untuk corannya udah dicor nih, Yo, nih. Tuh. Nanti tinggi corannya berapa? Gua nggak tahu. Nanti kita tanya aja ya di lain waktu ya. Iya. Tapi ke sekitar 15 cm nih. Tingginya sekitar 15 cm apa 10 cm nih untuk ketinggiannya. Nah, jadi nih yang udah di slope, setelah ini baru di pantai kerja. Gitu. Makanya teman-teman yang ingin survei aja gitu. Nah, kemarin juga ada yang dari Tangerang, Yo. Ada dari Tanjung Priuk, ada dari Cibinong, ada dari Depok. Dia pengen tahu jauh nggak sih ke sini? Nah, gitu. iya itu emang banyak Apa? banget ya. Padahal orang bilangnya tuh kalau dari Tangerang jauh. Tapi tetap aja banyak orang Tangerang orang Tangerang banyak, ke sini. banyak dari Tangerang aja ke sini. Lu mau tahu nggak jaraknya dari Tangerang Iya, ke sini? itu kira-kira berapa menit ya dan berapa Berapa kilometer jarak ke sininya? Kita real aja ya. Iya dong. Real aja Kita karena main real aja, data by disangkanya Google Maps data. ya. Sekarang kan udah canggih nih. Kita buka Google Map aja. Yoi, Nah, benar. buka Google Map. Langsung. Nah, kita lihat jarak. Dari mana Yo kira-kira? Dari Tangerang dulu, karena banyak banget orang Tangerang nyampe ke sini. Tangerang. Tangerang. Sekarang tinggal ngomong doang ya. Iya, Nggak usah iya. ngetik-ngetik ya kan. Iya. Nah, kita mulai Tangerang. Ke Pesona Koripan 9 berapa menit nih? Lihat. Ini dari Tangerang cuma 1 jam 16 menit ke sini nih. Tuh. Coba di ituin coba, nggak kelihatan. Nggak kelihatan nih. Diterangin. Terangin. Boleh nih. Kurang terang kali ya? Udah paling terang ya, Udah paling terang. Iya, tuh. Nih, dari Jakarta ke Tangerang nih. Kelihatan nggak? Apa backlight? Sini. Kayaknya. Sini nih. Nih. Nah, ini baru Nih, dari Tangerang ke Pesona Koripan 9 itu 1 jam 16 menit. 1 jam 16 menit ya. Iya. Mau kemana lagi? Kita dari Jakarta Utara. Jakarta Utara tuh Tanjung Priuk ya. Tanjung Priuk. Tanjung Priuk kita buka lagi. Karena banyak juga orang Tanjung Priuk ngambil di sini. Tanjung Priuk. Coba mulai. Ke arah barat, lalu belok kiri. Nih, kita lihat. 1 jam 18 menit. GPS Tuh. Tuh, 1 jam 18 menit dari Cilengsi ke Tanjung Priuk. Tuh, cuma 1 jam 18 menit, nggak nyampe 10 jam bro. Yang penting naik kendaraan ya. Iya, karena nyari rumah subsidi ya di Jakarta nggak akan dapet Udah ya. nggak ada. Nggak ada, kita cari lagi dari mana nih? Coba dari Cibinong. Depok. Iya, Depok. Cibinong Oh, boleh. boleh ke Depok ya, Depok dulu ya. Depok. Nah, Depok. Oh, dari Depok ke sini barat, lalu belok kiri. cuma 58 menit ya. Cuma 58 menit nih. Ya, 58 menit dari Depok ke Pesona Koripan 9. Tuh, makanya jangan bilang jauh deh. Nyari yang deket mah banyak ya. Iya. Tapi ya rumah-rumah komersil. Cicilannya 3 juta, 5 juta di sana banyak. Serem banget. Gitu. Iya, jadi jangan bilang jauh. Karena ini cicilannya cuma 1 jutaan ya. Iya. Kapan lagi punya rumah yang cicilan 1 jutaan? Iya, Dari mana lagi? Kalau dari Cibinong. Cibinong boleh. Nah, Cibinong karena orang-orang Cibinong bilangnya ke sini jauh ya. Ya Allah. Iya, dari makanya Cibinong gue ke sini bingung. Jauh ya. Aneh, nyari di Cibinong nggak akan ada. Serius nggak akan ada Cibinong kecuali di 10 tahun yang lalu. Nih sekarang dari Cibinong ya. Cibinong. Tuh 1 jam 6 menit. Tuh 1 jam 6 menit. Deket Deket segini mah 1 jam 6 menit ya Iya. kan. Terusnya dari mana? Jakarta Barat. Dari Jakarta Karena Barat. dari Meruya juga ada tuh Iya, konsumen emang. gua. Banyak yang dari sono, ah. Banyak. Iya. Dari Jakarta Barat. Kalau Jakarta Timur mah nggak usah diomong Iya, lah, iya, deket lah. banyak Karena kan banget. kita berbatasan dengan Jakarta Timur. Bekasi juga banyak. 1 jam 28 menit. 1 jam 24 menit. Iya, tuh. Jadi sekarang Dari kalau Jakarta sekarang temen-temen pengen lihat rutenya mau lewat mana, apalagi sekarang udah ada akses tol yo, Iya. yang sampai ke Narogong. Sampai Narogong itu dari Narogong ke sini paling berapa menit? Kita ke pintu tol deh. Boleh. Ah, Pintu pintu tol tol. Narogong. Pintu Itu tol tol Narogong terdekat ya. dari sini ya. Jadi kalau temen-temen arah dari Jagorawi mau dari Depok, kan sekarang udah dibuka tuh tol yang dari Depok sampai Cibitung tuh. Namanya tol yang Jatikarya itu tuh. Iya, tol Cimaci. Ya, sekarang teman-teman bisa keluar di Tol Narogong. tol Narogong. Ini kayaknya. Mana sih? Nah, iya nih. Pintu tol Narogong. Bisa nggak dia bacanya? Bisa dong. Bisa ya. Cuma 39 menit. 39 menit di sini. Ya, dari
pintu tol Narogong ini Hmm. cuma 39 menit. Hmm. Atau teman-teman pengen keluarnya nggak Narogong, tapi keluarnya Nagrak nih, kota Nagrak, wisata. boleh. Boleh. Banyak banget kita mah gerbang tol. Iya, Nagrak, pintu tol Nagrak. Kok nggak nyaut dia? Nggak nyaut, tidur apa? Google, kamu tidur? Ya kadang dari pintu tol Nagrak ya. Nah, Pintu tol Nagrak. Kita lihat berapa? Pintu tol Gunung Putri, Jatikarya. Mana Nagrak dia nggak ngebaca ya? gerbang tol Nagrak. Gerbang tol Nagrak. Nah, Tuh, tuh. iya. 36 menit. 36 menit. Nih, Hmm. 36 menit. Sekarang dari stasiun. Stasiun. Stasiun mana? Nambo ya? Nambo. Stasiun Nambo. Coba kita dari stasiun Nambo. Stasiun Nambo. Mana stasiun Nambo? Stasiun Nambo rute. Oh, Mana nih? Nah, Iya. ini cuma itu pakai motor ya? iya. Pakai motor 40. berapa? 7 menit. 47 menit ya? Nah, iya. Nih, 47 menit. Sekarang dari Harjamukti. Harja LRT. LRT. Iya, Oh, sekarang bisa naik LRT. LRT ke sini, ah. LRT dari LRT berarti ke sini bisa ya? Iya. Naik angkot atau apa ya? Ah, Oh, bisa bisa parkir nyambung. motor di situ. Iya, bisa. Berarti LRT Harjamukti. Coba Oh. LRT Harjamukti. Mana nih? Di atas. Ini. Ya, Cuma berapa menit nih? 40 menit. Mana? Rute Nah. mulai. Hmm. Ke arah barat, 40 menit. lalu belok kiri. Tuh, Ya, 40 menit. Ini ke LRT Harjamukti. banyak banget aksesnya. Dari terminal. Dari terminal. Sekalian Cil- aja yuk kita bedah Iya, ya kan. semuanya. Iya, terminal Cilengsi Cilengsi. berarti kan? Iya. Iya. Terminal Cilengsi. Nah, terminal Cilengsi berapa lama nih? Terminal Ternyata. Cilengsi rute tetap cuma 7 menit ya. 7 7 menit menit. tuh. Tuh. Kita ke terminal Cilengsi itu cuma 7 7 menit. Atau mana lagi? RSUD Cilengsi. RSUD RSUD deh. Ya, RSUD deh tanggung nih. terdekat. Rumah sakit Ya, terdekat. rumah sakit terdekat untuk RSUD-nya RSUD Cilengsi. Berapa menit? Coba kita mulai. Ke arah barat, 11 menit. 11 yo. menit doang. 11 menit. Atau mau ke mall kali ke mall? Ah, iya, Medland. Mall Medland aja deh Iya. yang paling deket ya. Mall Medland Mall Transyogi. Medland. Ya kali aja. Mall Medland Transyogi. Kita mulai. ke arah barat, 20 20 menit. menit. Yo. Iya kan 20 menit teman-teman udah sampai mall. Nah, Lengkap makanya kalau untuk lokasi Pesona Koripan 9 ini mau kemana-mana sebenarnya dekat gitu. Jadi kalau yang bilang jauh, gue cariin yo. Nah, Ya ada banyak yang deket-deket mah, tapi deketnya deket mana nih? iya. Iya, kalau yang di sekitar Jakarta Selatan banyak Jakarta Selatan. Pondok Indah juga banyak. Cicilannya bisa nyampe 20 juta Iya. per bulan, 30 juta Iya. per bulan. Jadi Silakan deh tuh. silakan. Jadi kalau teman-teman cari rumah yang memang angsurannya flat sampai lunas, rumah subsidi di daerah Jakarta, daerah Depok, daerah Cibinong, nggak akan ada yo. Mau nggak mau minggir, dan rutenya juga tadi nggak terlalu sampai 2 jam 3 jam kok. Iya, enggak. Cuma hitungan 1 jam. Iya. Iya kan? Jadi kapan lagi punya rumah? Ya karena di sini untuk kedepannya hidup pasti bagus banget. Iya. Gitu, ke rumah sakit deket, ke LRT deket, semuanya deket. Ya mungkin itu Pertumbuhan. aja kali ya. Iya. Jadi bisa membayangkan teman-teman kira-kira perjalanan dari tempat kerjanya ke sini berapa lama sih? Dan untuk lebih jelasnya boleh langsung japri aja ke nomor gua, nanti gua share log. Nah, Atau cari aja di mapnya Pesona Koripan 9. nah. Udah pasti ada tuh. Begitu Atau nyampe marketing galerinya, Galerinya ketemu gue yo. iya. Ya, karena sampai sini bingung mau ketemu siapa. Cuma lihat-lihat doang, datang jauh-jauh ke sini nggak dapet informasi. Sayang banget. Sayang banget. Gitu. Makanya datang dulu ke sini, ke galeri kita, nanti ketemu gue di sini, nanti kita ngobrol persyaratannya, biayanya, sekalian kita lihat lokasinya. Nah, Mungkin itu aja ya. iya. Yang- Mantap nih ya. Heeh. Ini mah istilahnya orang nonton video ini nyampe sini udah Pak Deddy booking, Pak Deddy. Mau duit aja. Mau Dari cash, sampai Z dijelasin semua mau nih. cash, mau transfer, pokoknya mau kalau cash boleh 500.000. Iya. Transfer ya 500.000 Iya, juga, boleh. gitu boleh. Tapi transfernya ke rekening PT, jangan ke Ah. gua. Nah setelah itu baru nanti teman-teman dapat formulirnya tuh, isi. Nanti gua arahin cara isinya. Setelah itu siapin, lengkapin,
udah lengkap, pilih bloknya, setelah pilih bloknya proses ACC akad kredit punya rumah di sini. Gitu, jangan lama-lama ya. Iya Paling dong. nggak tahun 2024 ini teman-teman harus punya rumah. Amin. Ya, mungkin itu aja ya. Gaskan. Udah Siap. ngebul gua, Ya, haus ya. udah haus banget gua. Ya, Oke. jadi subscribe dulu nih, ya kan, Nah. subscribe dulu yang belum subscribe. Mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Salam dari gua Dedi Bedol, salam dari Pesona Khodipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di saat survei ketemunya dengan Dedi Bedol.